Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan hari ini, saya Maina Febriani akan menjelaskan mengenai hakikat prosa. Ya, Ah, tampilan salindia ini merupakan tampilan salindia yang bersumber dari Ibu Dr. Mas Haryati, SPD, MPD. Baik, ketika kita berbicara prosa, maka kita akan tahu bahwa prosa adalah salah satu bagian dari jenis karya sastra. Jadi ada tiga jenis karya sastra. Yang pertama adalah puisi, yang kedua adalah prosa, yang ketiga adalah drama. Itu yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan awal di mata kuliah pengantar sastra. Nah, pada pertemuan yang lalu Anda juga sudah belajar mengenai puisi ya sebagai salah satu jenis karya sastra. Nah, pada saat ini kita melangkah ke jenis karya sastra berikutnya yaitu mengenai prosa. Baik, saudara, kita akan mengawali topik bahasan kita dari definisi prosa. Sebenarnya apa yang dinamakan dengan prosa? Prosa dalam pengertian kesusastraan disebut fiksi. Istilah fiksi dalam pengertian ini berarti cerita rekaan. Pengertian prosa adalah bentuk karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita secara bebas dan tidak terikat oleh rima dan irama. Ya, unsur-unsur pembentuk prosa antara lain ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Apa yang dimaksud unsur intrinsik? Unsur intrinsik prosa adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam teks prosa itu. Jadi tidak usah kemana-mana, maka unsur intrinsik ada di dalam teks itu. Misalnya ada tema, alur, amanat, latar, penokohan, sudut pandang, nada, dan suasana, serta gaya bahasa. Kemudian ada unsur prosa yang kedua, yaitu unsur ekstrinsik prosa. Apa yang dimaksud dengan unsur ekstrinsik? Unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang berada di luar lingkup teks prosa atau nilai-nilai yang diyakini pengarangnya yang turut mempengaruhi terciptanya suatu prosa. Jadi unsur ekstrinsik itu ada di luar prosa. Ya, misalnya unsur kebiografian, unsur historical atau kesejarahan, kemudian unsur sosiologi sastranya, begitu ya. Jadi kalau kita lihat dari definisinya, kita kembali nih ke definisi. Ketika ditanya, apa itu prosa? Maka prosa itu adalah karya fiksi. Apa itu fiksi? Fiksi adalah karya rekaan. Apa itu karya rekaan? Karya rekaan adalah karya yang bersumber dari imajinasi pengarang. Apa itu imajinasi pengarang? Imajinasi pengarang adalah hal yang tidak benar-benar terjadi dalam dunia nyata yang bersumber dari hayalan oleh kreator itu, hayalan dari pencipta karya sastra. Nah, inilah yang membedakan antara karya fiksi dengan karya non-fiksi, karya fiksi dengan karya faktual. Kalau kita berbicara tentang prosa, maka kita sedang berbicara tentang karya fiksi, bukan karya ilmiah. Kalau karya ilmiah itu sumbernya adalah hal yang bersifat faktual. Tetapi ketika kita berbicara tentang prosa sebagai karya fiksi, maka sumbernya adalah imajinasi dari sastrawan atau dari penulis prosa itu sendiri. Ya, jadi prosa itu tidak benar-benar terjadi. Lalu prosa itu ada dua unsur pembentuk. Yang pertama adalah unsur intrinsik, yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu ada di dalam teks sastra itu. Ya, misalnya tema, alur, amanat, latar. Ketika ada pertanyaan, siapa tokoh ya dalam novel Laskar Pelangi? Maka Anda menjawab ada Ikal, ada Arai, ada Bu Guru Muslimah ya, karena tokoh-tokoh itu ditemukan dalam teks sastra. Nah, lain halnya ketika Anda membaca novel karya Habibur Rahman El-Shirazi contohnya. Ada novel yang berjudul Ayat-Ayat Cinta. Ketika cinta bertasbih dan lain-lain ya. Cinta Suci Zahrana yang ditulis oleh Habibur Rahman El-Shirazi. Nah, novel-novel itu, novel sebagai salah satu wujud prosa ya,
ternyata ada kesamaan nih, yaitu lingkungan yang hadir dalam karya sastra itu adalah lingkungan pesantren Islami. Wah, ternyata kalau kita telusuri dari unsur ekstrinsik pengarang, ternyata Habibur Rahman El-Sirazi itu sangat dekat dengan kehidupan pesantren, dengan kehidupan Mesir. Wah, ternyata karya sastra yang dihasilkan itu sangat dekat dengan kehidupan pengarang gitu. Contoh lain, ketika kita membaca novel karya Andrea Hirata yang berjudul Laskar Pelangi, ya, ada Ikal, ada Arai, di sana ada tokohnya ya, tokoh itu unsur intrinsik ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari jalan ceritanya, wah, itu bercerita tentang perjuangan seorang anak di tanah Belitung, Sumatera, ya, yang jauh dari perkotaan. Wah, ketika kita telusuri dari segi biografi, ternyata Andrea Hirata juga berasal dari daerah sana. Itu artinya penciptaan karya sastra itu lekat dengan pengarangnya, ya. Contohnya yang tadi seperti itu. Nah, itu yang dinamakan sebagai unsur ekstrinsik dalam penciptaan karya sastra. Baik, selanjutnya fiksi berasal dari bahasa Inggris, yaitu fiction, yang berarti khayal. Fiction adalah karya seni yang isinya dihasilkan dari imajinasi pengarang dan tidak selalu didasarkan atas fakta yang nyata. Fiksi merupakan prosa naratif yang bersifat imajinatif, namun biasanya masuk akal dan mengandung kebenaran yang mendramatisasikan hubungan-hubungan antar manusia. Jadi apa yang dimaksud dengan fiksi? Nah, itu yang tadi sudah Bu Maina jelaskan tadi ya, bahwa fiksi adalah sebuah karya yang bersumber dari khayalan dan tidak benar-benar terjadi. Kemudian ada beberapa pengertian prosa fiksi. Hamidah mengatakan bahwa cerita rekaan adalah cerita hasil olahan pengarang berdasarkan pandangan, tafsiran, serta penilaian tentang peristiwa yang terjadi atau peristiwa yang berlangsung dalam khayal pengarang saja. Sedangkan Aminuddin mengatakan bahwa prosa fiksi merupakan kisahan atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemeranan, latar, serta tahapan dan rangkaian cerita tertentu yang bertolak dari imajinasi pengarang sehingga menjalin suatu cerita. Jadi inti dari fiksi adalah bersifat hayal, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Ya. Nah, kemudian dikuatkan oleh Sumarjo dan Saini bahwa prosa fiksi bermula dari kenyataan, kemudian diolah menjadi cerita rekaan dan tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Nah, ini yang penting. Lalu apa pengertian prosa fiksi? Prosa fiksi adalah cerita rekaan yang disusun dalam bentuk cerita secara bebas, berbentuk cerita atau prosa kisahan yang mempunyai pemeran, lakuan, peristiwa, dan alur yang dihasilkan oleh daya imajinasi. Jadi ada beberapa poin penting di sini. Yang pertama adalah cerita bebas, kemudian ada kisah ya, berupa kisah bersifat naratif, ada jalan cerita, kemudian ada tokoh ya, kemudian ada alur. Nah, yang bersumber dari imajinasi atau bersifat rekaan atau bersifat hayalan ya, yang memiliki ciri-ciri bersifat naratif, ada cirinya ada tokoh, kemudian ada peristiwa, ada juga alur. Nah, itu yang dimaksud sebagai prosa fiksi. Apa ciri-ciri prosa fiksi? Yang pertama, bentuknya bersifat menguraikan. Yang kedua, terdapat pembagian satuan makna dalam wujud alinea. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang cenderung longgar. Ya, mari kita bahas satu persatu. Bentuknya bersifat menguraikan. Nah, ini contohnya ada sebuah paragraf. Sungai berantas yang kami seberangi, tinggi beringin dan jajaran akasia, hamparan padi menghijau, kembang tebu menukik langit, lalu toko-toko yang terus bergerak dan pasar ribut. Ada stasiun dengan 3 gerbong rusak, musola kecil, dan pengamen yang tengah menghitung recehan. Penjajah kue sunggi, penumpang yang terkantuk-kantuk, lalu berjingkat oleh raungan sirene Pak Polisi. Kami melewati Baitur Rahim, masjid besar yang terletak di sisi kanan sebuah universitas paling mahal di kota ini. Belok kanan dan lempang terus panjang jalan aspal kecil. Jadi isinya itu bersifat menguraikan ya.
Ini yang membedakan dengan puisi. Kalau puisi di pertemuan lalu yang sudah Anda pelajari, puisi itu sifatnya itu padat. Jadi bahasanya sangat padat, makin banyak dikurangi itu makin bagus. Nah, tapi kalau prosa berkebalikan, nah justru bahasanya bersifat menguraikan. Ya, jadi dijelaskan secara mendetail sehingga pembaca ketika menikmati atau mengapresiasi karya sastra itu bisa benar-benar membayangkan berada di dalam lingkungan itu, ya, berada di dekat Sungai Brantas, melihat pohon beringin, melihat hamparan padi dan lain-lain. Nah, sehingga pembaca seperti ikut serta berada di dalam situasi tersebut. Kemudian terdapat pembagian satuan makna dalam wujud alinea. Nah, di sini siapakah perempuan? Barisan kedua yang menyimpan aroma melati kelas 1. Semesta alam terpesona ingin meraihnya, memiliki dan mencium wanginya. Tetapi kelas 2, siapakah yang menentukan kelas-kelas? Sehingga laki-laki adalah kelas pertama, sementara Robiah al-Adawiyah laksana roket melesat, mengatasi ranking dan kelas. Nilaiku ranking pertama, tetapi, sekali lagi tetapi, jenis kelaminku adalah perempuan. Bagaimana bisa perempuan ranking pertama? Nah, jadi terdapat pembagian satuan makna dalam wujud alinea. Satu alinea itu terdiri atas satu pokok bahasan, ya, menguraikan dan diuraikan dalam bentuk alinea. Kalau puisi kemarin diuraikan dalam bentuk baris yang tersusun atas bait-bait puisi. Tapi kalau prosa tersusun, ya, dalam wujud alinea, kumpulan alinea. Kemudian bahasanya cenderung longgar. Contohnya ini. Bahkan burung laut kutub saja tahu tata tertib. Setelah menempuh jarak puluhan ribu mil dalam perayaan migrasinya, burung laut tak pernah melupakan jalan pulang kembali ke sarang. Bahkan setelah melintasi lain benua, menghabiskan berminggu-minggu dalam penerbangannya. Mereka memahami tata tertib alam, mengikuti tanda-tanda tertentu, merasakan gaya magnetis dari tanah yang mengitari bumi. Tak ada pikiran untuk mengkhianati tata tertib. Nah, jadi bahasanya cenderung longgar mendeskripsikan, serta kalau puisi mungkin kita tidak bisa mengabaikan aspek estetika, ya, tidak bisa mengabaikan aspek keindahan bahasa, tetapi dalam prosa keindahannya itu beda lagi, ya, justru bahasanya longgar. Ya, jadi karena bahasanya tidak padat maka dan bersifat menguraikan, maka longgar tidak terikat oleh rima dan irama gitu. Kemudian apa saja unsur-unsur karya fiksi? Yang pertama ada pengarang atau narator, yang kedua isi penciptaan, yang ketiga bahasa sebagai media penyampai, dan yang keempat adalah elemen-elemen fiksional. Ya, baik, kita jelaskan dulu. Beberapa unsur karya fiksi ini misalnya pengarang atau narator. Mengapa pengarang menjadi unsur karya fiksi? Karena pengarang itu ya dia yang menciptakan karya sastra itu, ya. Jadi pengarang harus ada gitu, harus harus menjadi unsur yang krusial, ya kan? Yang kedua isi atau penciptaan. Isi atau penciptaan itu berupa ya karya prosa itu, jalan ceritanya, alurnya, ya. Kemudian tokohnya siapa gitu. Kemudian settingnya bagaimana. Lalu medianya berupa bahasa. Ini yang kita pelajari di pertemuan pertama, ya, bahwa karya sastra, ketika kita belajar sastra, ya, kita melihat sastra sebagai ilmu dan kita melihat karya sastra sebagai karya kreatif. Nah, kalau kita lihat runtut berdasarkan, ya, sastra dari segi kebudayaan, unsur-unsur kebudayaan, maka sastra adalah bagian dari seni, bukan bagian dari bahasa. Hanya saja sastra merupakan seni berbahasa atau wahana untuk menyampaikan karya sastra menggunakan bahasa. Kemudian unsur-unsur yang keempat ada elemen fiksional. Elemen fiksional itu adalah elemen-elemen yang mempengaruhi, ya, sebuah karya itu bersifat fiktif atau bersifat rekaan atau bermula dari imajinasi pengarang. Nah, gitu. Kemudian kita bahas mengenai jenis-jenis prosa fiksi. Ada cerpen,
Ada novelet, ada novel. Nah, ini yang seringkali Anda jumpai ya, dan Anda juga harus memiliki pengalaman minimal dalam mengapresiasi jenis prosa fiksi ini. Cerpen, novelet, atau novel. Yang pertama kita bahas yaitu cerpen. Apa yang dimaksud cerpen? Cerpen adalah cerita berbentuk prosa yang panjangnya lebih pendek dari novel dan novelet dengan cerita yang lebih padat. Terdiri kurang dari 15.000 kata dengan satu watak, plot, dan kesan dalam penceritaan. Penggunaan pilihan kata mudah dipahami. Bahkan ada yang mengatakan bahwa cerpen itu adalah karya sastra yang habis dalam sekali duduk atau habis dalam sekali baca. Itu cerpen. Lalu apa bedanya dengan novel? Kalau cerpen itu isinya itu tidak serigid atau tidak sekompleks novel gitu ya. Kalau cerpen itu ceritanya itu hanya satu bahasan saja gitu sehingga variabelnya tidak begitu banyak. Ya, tokohnya juga terbatas, jadi intinya adalah hanya satu watak, plot, dan kesan dalam penceritaan. Jadi namanya juga cerita pendek ya. Jadi sangat pendek gitu ya. Mungkin ya sekitar 15.000 kata tadi. Kemudian ciri-ciri cerpen, alur tunggal, jumlah pelaku terbatas, keterbatasan peristiwa penceritaan, rentang waktu cerita yang terbatas terdiri atas 500 sampai 15.000 kata. Nah, misalnya ada sebuah cerpen ya yang berjudul Pelajaran Mengarang karya Seno Bumira Aji Dharma. Di sana bercerita tentang pengalaman seorang anak SD yang diminta oleh ibu gurunya untuk menulis sebuah karangan yang menceritakan tentang keluarganya. Nah, kemudian ada polemik yang terjadi dalam batin siswa SD itu. Senyampang ibunya adalah seorang pelacur. Gitu. Nah, jadi cerpen itu hanya bercerita tentang satu cerita itu saja. Ya, idenya itu saja. Gitu ya. Jadi sangat simple. Kemudian ada novelet. Nah, ini memang jarang ya kita temukan istilah ini. Novelet adalah cerita berbentuk prosa yang panjangnya antara novel dan cerpen. Novelet cakupannya lebih luas dibanding dengan cerpen. Novelet lebih pendek dari novel dan dimaksudkan untuk mencapai efek tunggal bagi pembacanya. Kemudian ada novel. Novel adalah sebuah fiksi prosa yang ditulis secara naratif dan ditulis dalam bentuk cerita. Novel berasal dari bahasa Italia, yaitu novella, yang artinya sebuah kisah atau sepotong cerita. Nah, jadi novel ini misalnya tadi, ada novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Hamka. Ya. Lalu, ya, ada novel berjudul Ronggeng Duku Paro, karya Ahmad Tohari. Ya, jadi novel ini panjang dan ceritanya kompleks. Bisa tokohnya ada banyak, kemudian dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Misalnya ada seorang tokoh utama, dia punya teman. Nah, kemudian temannya juga diceritakan lagi ya kisah hidupnya. Nah, itu adalah novel. Kemudian ya apa sih perbedaan antara novel dengan cerpen? Cerpen lebih pendek, novel lebih panjang. Cerpen kemampuan mengemukakan lebih ringkas dan lebih padat, sedangkan novel menyampaikan permasalahan secara penuh. Cerpen alur temanya tunggal, novel terdiri atas satu plot utama dan subplot tema dan lebih dari satu tema. Cerpen pelakunya terbatas, novel pelakunya lebih kompleks. Cerpen tidak memerlukan detail-detail khusus dalam latar, sedangkan novel melukiskan latar lebih jelas dan konkret. Baik, itu penjelasan dari Bu Maina. Silakan Anda lanjutkan aktivitas dengan membuka arena. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.